Halo semuanya. Halo guys. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya kamu harus tahu rencana orang ini sebelum semuanya terjadi ya. Jadi kita lihat prediksi tentang rencana orang ini ya buat kamu. Ya sebelum itu terjadi ya, karena akan segera terjadi gitu. Kita lihat ya. Oke, tara. Wah. Jadi aku ngerasa ya, ini ada dalam waktu dekat. Ini orang kayak mau lepas tangan gitu ya. Ini ada orang yang mungkin mau membiarkan gitu aja. Atau bahkan ada yang mau menjauh. Tapi dia punya motif tertentu ya. Kayak misalnya udahlah, aku lepaskan aja, aku biarkan kamu aja, emang kenapa ya. Atau udahlah, menjauh aja, paling kamu yang cari saya. Ya ada seperti itu. Dia punya rencana gitu. Dia mau berlari supaya dicari. Dia mau berlari supaya dikejar. Ya. Ada yang mau kayak lepas tangan gitu aja, mau lepas tanggung jawab, atau ya udah aku lepaskan lah. Bodoh amat lah. Biarkanlah kamu yang bergerak nantinya. Paling kamu yang akan mencari, kamu yang akan mengejar gitu. Yang menurut dia kayak gitu. Padahal sebenarnya kamu itu sudah bisa ya menaklukkan dirimu. Kamu udah bisa ini menaklukkan keadaan. Jadi kamu tidak terjebak dengan drama-dramanya dia gitu. So aku ngerasa sebenarnya semoga baik-baik aja. Karena kamu ini punya energi yang berani ya. Kamu punya energi yang kuat sekarang. Energi spiritualitasmu kokoh ya. Jadi pendirianmu kokoh. Spiritual kamu itu kokoh. Jadi tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpancing gitu. Ya siapapun mau menjauh ya menjauh lah. Atau juga kamu tidak mau mencari-cari lagi gitu ya. Kamu tidak mau mengejar-ngejar begitu ya. Itu sih. Jadi lucu aja, masa soal kejar mengejar gitu ya. Kayak apa ya? Apa ini semua seperti permainan, seperti manipulasi, seperti sandiwara? Yang jelas ini semua drama. Drama yang mau dibuat seseorang gitu. Oke. Terus aku ngelihat ini ada entah siapa, bisa juga kayak temanmu atau keluargamu ya, seperti mau mempengaruhi kamu ini ya. Ada yang mau berusaha menaklukkan kamu supaya kamu luluh, supaya kamu menoleh ke orang itu, supaya kamu kasihan, supaya kamu sensitif, supaya kamu baper sama orang itu. Nah, ya ada yang mau berbuat sesuatu gitu ya. Kayak ya saya mau taklukkan kamu ini ya, supaya kamu ada di kendali saya. Saya mau taklukkan kamu
Saya mau menaklukkan kamu supaya kamu baper, supaya kamu sensitif sama saya. Ada seperti itu ya. Ya, cuma kayak aku ngerasa ini ya. Mungkin ada beberapa tujuannya untuk arah yang positif, tapi beberapa ada yang tujuannya negatif ya. Jadi berhati-hati saja. Ikuti intuisimu aja ya, karena kamu ini kan udah bertransformasi, jadi sudah tajam secara intuisi. Jadi kamu bisa tahu kan, kalau orang niatnya baik, ya pasti kamu luluh ya. Tapi kalau niatnya tidak baik, ya kamu bisa menjauh gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, aku ngerasa di dalam diam seseorang, di dalam pasifnya seseorang, dia bukannya berarti nggak melakukan apa-apa, ya, karena ini energi dia bekerja, kayak gitu. Misalnya kamu lihat aku diam, aku pasif, aku kayak patung gitu. Aku kayak nggak ngelakuin apa-apa. Wah, padahal aku lakukan apa-apa. Aku lakukan sesuatu gitu. Misalnya aku diam-diam mata-matai kamu. Aku diam-diam memantau kamu. Aku diam-diam menggali informasi tentang kamu. Ya karena belum bisa sih lepaskan kamu ya. Belum bisa move on dari kamu. Ada yang belum bisa move on dari dirimu ya. Gitu. Dan ada yang punya rencana ini kayak apa ya, kayak mau nyari kamu karena dia penasaran dengan perubahan kamu ya. Ini kan kalian ada yang berubah drastis banget ya. Kamu sekarang spiritualitasmu luar biasa ya, kamu sangat spiritual sekarang. Jadi energimu, sikapmu, kepribadianmu udah berubah ya. Jadi ada yang penasaran gitu, kok bisa kamu berubah? Terus kalau kamu berubah menjadi lebih spiritual, apanya kamu yang berubah? Ya ada yang penasaran gitu ya. Kayak misalnya kamu udah spiritual sekarang, udah mencintai diri sendiri, udah kayak mempertajam intuisi, kamu fokus kepada ridho ilahi, ridho Tuhan, ridho ya dari semesta gitu. Jadi ada yang penasaran, kalau kayak gitu emang ujungnya hidup kamu tuh bakalan berubah seperti apa? Akhirnya apa kamu lebih baik dari saya? Apa iya kamu akan lebih bahagia dari saya? Apa iya kamu itu memang lebih luar biasa sekarang daripada saya? Nah, ada nih mau datangi kamu untuk mencari tahu semua itu ya. Gitu. Ini nih ada yang mau ganggu kamu sebentar lagi ya. Ada nanti tiba-tiba menghubungi kamu, ada nanti tiba-tiba telepon kamu, ada nanti yang mau nelpon, mau hubungi kamu kayak, ya kamu apa kabar? Sombong ya sekarang. Atau kok kamu sekarang kayak rada-rada biasa aja ke aku? Kok kamu sekarang banyak diam, kamu cuek? Sombong ya sekarang. Ya ada mungkin mau berkata-kata begitu nanti. Ada loh dalam waktu dekat ini. Mungkin orangnya belum terima, belum ikhlas kalau kamu berubah. Ada yang belum rela kamu itu sudah berbeda gitu. Jadi ya ada mau mengganggu kamu ini ya. Tapi aku rasa beberapa kalian kalau misalnya seseorang itu ternyata berubah lebih baik, ya berarti itu bukan gangguan ya. Maksudnya ya kalau seseorang datangi kamu, dia jadi versi lebih baik juga, kenapa enggak gitu kan? Ya. Tapi terserah kamu sih, ya. Tuh. Oke. Terus ada juga mau ini ya, mau deketin kamu supaya kamu jangan move on memang, ya. Ada ini mau muncul lagi di hidupmu supaya kamu jangan lupa sama aku, ya. Ada gitu. Nah, ini nih. Ada yang kayak ngerasa pokoknya aku harus ada selalu di pikiranmu. Pokoknya kamu harus ingat sama aku.
Pokoknya kamu jangan move on dari aku. Jadi ya gitu, ada nih mau melakukan segala cara ya supaya kamu ada di dalam kendalinya. Ada yang ngerasa kayak ya pokoknya kamu jangan lupa sama saya, kamu harus selalu ingat sama saya. Nah, ada seperti itu. Jadi ya mungkin nanti seorang itu datang menghampiri ya supaya kamu bisa dikendalikan dia, atau dia bisa mempengaruhi kamu gitu. Itu sih. Dan aku ngerasa ada ya mungkin orangnya iri, cemburu sama kamu ya. Ada yang ngerasa kayak apa ya, ih kamu janganlah lebih baik dari aku, atau kamu janganlah fokusnya ke hal yang positif gitu. Ya ada yang iri, ada yang cemburu ya, kayak gitu. Jadi kayak ngerasa pokoknya dia lagi mikir ini ya, lagi punya rencana bagaimana yang harus dilakukan gitu ya, supaya kamu janganlah di sana kayak bahagia aja ya, janganlah hidup kamu lebih baik ke depannya gitu ya. Jadi ada yang punya rencana gitu, kayak gimana supaya hidup kamu itu kayak gitu-gitu aja, tetap ingat sama aku, kamu tetap dikendali aku, kamu tetap masuk ke drama aku ya. Aku pengennya kayak gitu terus ya. Jadi ada yang kayak gitu, orangnya iri loh, cemburuan sama kamu. Jadi orang kayak gini tuh mau menghalang-halangi kamu untuk melangkah gitu ya. Jadi ya hati-hati aja sih. Cuma aku ngerasa kamu dengar ini intuisimu ya, kamu dengar kata hatimu, mana orang yang benar-benar baik, mana yang pura-pura baik ya. Mana yang baik, mana yang toksik gitu. Oke. Terus kita lihat lagi. Wah, ini ada yang berencana mau ketemu kamu ya. Dia udah rindu banget sama kamu. Ada juga yang penasaran ya, pengen ketemu kamu gitu ya, pengen lihat kamu sih dari ujung kaki sampai ujung rambut atau apa ya. Ada yang mau lihat fisikmu, kamu tuh sekarang makin cantik nggak ya, atau kamu makin ganteng gitu ya. Pengen tahu fisik kamu, penampilan kamu ya. Terus ada juga yang sebenarnya punya rencana ya, bahwasanya dia itu kayak ngerasa punya kewajiban untuk minta maaf sama kamu ya. Ini ada seorang ngerasa ya, saya punya kewajiban untuk minta maaf, saya punya kewajiban untuk menebus kesalahan gitu ya. Ya akhirnya kayak nanti ngajak ketemu, boleh kan ketemu. Terus mungkin ada orang yang kamu rasa seperti ribet, seperti kayak ya dia itu apa sih yang dia lakukan, kok kayaknya dia gitu-gitu aja. Sebenarnya orang kayak gitu ya, kalau seperti lari dari masalah, bersembunyi, gak bertanggung jawab, atau seperti gak peduli, taunya mengabaikan aja. Sebenarnya orang kayak gitu memang belum dewasa atau belum bijaksana. Jadi maunya dia itu ya di zona nyaman aja, maunya ya di zona yang cari aman aja ya, makanya gak jelas orangnya. Ya ada seperti itu. Oke. Terus apa ya, aku ngerasa kalau orang yang kayak gini belum sesuai harapan, belum sesuai ekspektasimu ya, ya mungkin orang kayak gini tuh butuh waktu untuk diri sendiri dulu ya. Ada kayak gitu, misalnya aku cuek, misalnya aku menjauh, ya udah aku pengen diam aja gitu. Atau aku pengennya dikasih waktu untuk diri aku sendiri gitu ya. Padahal coba kalau kamu yang cuek, coba kalau kamu yang menjauh. Dia uring-uringan, dia kayak cacing kepanasan gitu kan ya. Ada yang seperti itu. Seperti karma itu bisa bekerja loh, bisa bekerja ya di koneksi ini. Jadi kalau dia permainkan kamu ya, dia akan terjebak sama permainannya sendiri ya. Tuh. Jadi kalau dia ngerasa aku butuh waktu, aku masih mikir-mikir dulu,
aku tuh apa ya, masih ada urusan gitu. Aku pokoknya kalau menjauh itu ya menghindari drama gitu ya. Tapi apa? Dia kangen sama kamu. Dia rindu dengan kamu. Jadi seperti apa ya? Ada tabur tua ya di sini ya. Kalau orang yang tidak menghargai, ujung-ujungnya kamu yang dikangenin, kamu yang dirindukan gitu ya. Tuh. Kita lihat lagi. Ini kan dia tuh punya rencana bagaimana supaya terus bisa mengawasi kamu ya, atau ya bagaimana lah supaya bisa mengendalikan kamu, bagaimana supaya kamu ada terus di drama-dramanya aku gitu. Ini dia sibuk mata-matai ya, dia sibuk loh stalking, atau ya mungkin seumur hidupnya dia akan terus memperhatikan kamu dari jauh. Seumur hidupnya dia akan memantau kamu terus gitu, karena ini ada ya yang memang dia sangat mencintaimu. Ini ada orang yang sangat sayang padamu, meskipun dia munafik gitu ya. Kayak gitu. Atau memang karena keadaannya ya, karena selain ego itu bisa karena keadaannya dia. Jadi dia tuh kayak apa ya, mungkin punya rencana sebenarnya, atau banyak rencananya sama kamu. Kayak misalnya banyak rencana dia itu kayak ya pengennya suatu saat kita ketemu, kita bicara, kita bereskan masalah kita gitu ya. Ya pengennya kayak gitu. Cuma orang ini kayak ya udah, aku perhatikan dulu situasi, aku perhatikan dulu kamu dari jauh, aku ya lihat situasi aja dulu ya, baru ada rencana aku ketemu kamu, ada rencana aku ya bereskan urusan sama kamu, kayak gitu. Ada seperti itulah ya. Terus apa ya, aku ngerasanya kamu itu harus berhati-hati juga ini dengan orang-orang yang bermuka dua ya. Hati-hati juga dengan orang yang banyak manipulasinya, banyak sandiwaranya. Karena aku ngerasa ada ini ya, terlihat di depan kayak oke-oke aja. Ada orang yang terlihat dari depan dia kayak baik-baik aja, tapi ternyata ada toksiknya ya. Kamu harus hati-hati ini bisa temanmu sendiri loh, atau siapa gitu ya, bisa saudara, keluarga, teman gitu ya. Ada nih yang kayak di depan kelihatan baik gitu, tapi di belakang dia punya rencana buruk ya. Kayak misalnya menjatuhkan kamu lah, karena iri, dengki sama kamu. Ada yang ngerasa pengen lihat kamu jatuh gitu ya, begitulah. Aku sih ngerasa orang kayak gitu tuh orangnya suka dengki ya, atau dia iri-iri gitu ya, iri aja sama kamu. Oke? Kita lihat lagi. Nah, jadi aku ngerasa ini ya, sebenarnya energi kamu itu mempengaruhi seseorang juga nih. Jadi ada dibilang di sini, kamu tuh milikilah energi yang positif ya, supaya seseorang itu punya rencana yang positif sama kamu gitu. Ini kan bermain melalui energi, atau ada interaksi energi gitu. Kayak misalnya kamu pengen aku berpikir jernih, ya kamu jadilah positif di sana. Kayak gitu. Atau kamu pengen aku positif, kamu pengen aku apa ya, kayak benar-benar ini lebih baik gitu kan. Jadi seseorang ini bisa aja ya jadi lebih baik ya, kalau kamu memang jadi versi lebih baik gitu ya. Karena aku ngerasa di sini ada jiwa kalian yang bertaut ya, ada jiwa kalian yang seperti berikatan gitu. Jadi apa yang kamu pancarkan itu yang dipantulkan ke kamu. Kamu pancarkan energi versi lebih baik ya, kamu semoga ya mendapatkan kabar nanti seseorang ini jadi versi lebih baik juga gitu. Itu sih. Dan aku ngelihat ada nih orang seperti mau mengikuti alur kamu ya.
Bisa siapa aja, ini ada mau mengikuti alurnya kamu gitu ya. Ada yang mau ikuti kayak ya tergantung energi kamu aja. Misalnya kamu mau aktif ya udah gitu, tapi kalau kamu mau pasif ya udah gitu. Jadi ada orang yang kayak sedatar itu ya. Atau kayak apa ya, ya ada orang yang seaneh itu. Kayak misalnya kamu mau diam, ya udah aku diam juga gitu. Kamu mau ngejauh, ya udah ngejauh lah kamu. Ya ada orang yang seperti itu. Dia terus menerus menggunakan egonya. Dia terus menerus kayak ya mengikuti keras kepalanya. Karena ada orang seperti itu ya. Egois banget. Gitu. Jadi orang kayak gitu tuh susah berubah, sulit berubahnya. Tapi ingatlah bahwa ya kamu nggak perlu memikirkan semuanya kayak gitu ya. Kalau seseorang sulit berubah lebih baik, ya udah, itu karmanya dia, itu urusannya dia gitu. Ya kita manusia hanya bisa mengingatkan gitu kan. Ya selebihnya ya perubahan itu urusan masing-masing ya. Dia itu bisa berubah ya kalau dia niat gitu kan. Tapi kalau dia nggak niat, gimana dia mau berubah? Itu sebenarnya. Jadi ya ada orang seperti itu dalam waktu dekat ya. Jadi kalau kamu kayak seperti mencintai dirimu, atau kamu misalnya bawa egomu, ya dia akan bawa juga egonya. Jadi ada orang seperti itu. Seperti kayak apa ya? Keras gitu, egois banget. Sampai akhirnya nanti ya udah semesta yang menghajar dia. Semesta nanti yang mendorong dia untuk berubah. Sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan terpancing ya dengan energi seseorang. Jangan mau dikendalikan energi seseorang. Kalau dia semakin hari semakin ribet, dia semakin hari semakin apa ya, kayak aneh gitu, atau dia semakin hari semakin egois, ya biarkanlah dia. Jangan terpancing lagi sama dramanya ya. Jangan mau beradu ego dengan orang seperti ini. Karena orang seperti ini tuh harus dibiarkan dulu biar introspeksi diri ya. Ya supaya memperbaiki diri sebenarnya gitu. Oke. Jadi aku rasa sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.